etika dan pendidikan anti korupsi. Nah, kalau kita ngomongin korupsi, tidak bisa terlepas dari namanya jabatan publik. Ya. Yang dibilang korupsi itu biasanya kaitannya adalah terhadap suatu lembaga atau seseorang yang dia adalah pegawai atau petugas atau pejabat publik, atau dia pegawai BUMN, pegawai perusahaan yang memang terkaitan dengan uang negara. Umumnya ya, gitu. Apakah korupsi itu selalu dengan? Nah, kalau kita lihat sebenarnya budaya suatu kegiatan korupsi itu bisa jadi itu terjadi di masyarakat umum, bisa jadi terjadi di perusahaan swasta, ya. Tetapi selama ini yang diungkap ke publik kemudian diproses itu biasanya yang terkait korupsi yang melibatkan pejabat, petugas sektor publik, termasuk BUMN, dan dia yang merugikan uang negara. Kenapa saya bilang batasannya adalah uang, bukan batasannya ya, umumnya adalah yang merugikan keuangan negara dan pejabat publik serta BUMN. Karena pada dasarnya di masyarakat kita sudah sering terjadi, misalkan gini, ada orang tua yang ingin masukkan anaknya ke perusahaan aki gitu ya, perusahaan swasta aki. Supaya anaknya bisa masuk, dia menyuap bagian HR-nya, HRD-nya, bagian personalianya. Ini di masyarakat kita sudah banyak sekali terjadi. Tapi karena dia tidak melibatkan pejabat pemerintah, dia tidak melibatkan pejabat publik, biasanya hal seperti ini tidak terlalu menjadi concern masalah korupsi gitu ya. Atau yang suka kita dengar bahwa suatu perusahaan kalau ingin dapat proyek dia memberikan upeti gitu ya. Misalkan proyeknya 10 juta, kalau nanti mau goal ya 2 jutanya buat karyawan atau petugas, bukan petugas ya, karyawan atau pegawai perusahaan itu yang ngurusin. Banyak sekali kan kita dengar kan. Nah, kalau kaitannya sama keuangan pemerintah, uang negara maksudnya, biasanya kita menyebutnya menjadi kolusi gitu kan, atau gratifikasi. Meskipun pada dasarnya banyak hal yang terjadi di masyarakat seperti itu. Saya kasih contoh. Pernah dulu saya naik kereta, ya, kalau ke kantor naik kereta. Tiket kereta itu sangat murah sebetulnya, hanya 2.500. Tapi kalau sewaktu kereta bukan kayak sekarang ya, keretanya udah yang jorok, wadet gitu ya, banyak pedagang, macam-macam gitu ya. Itu ada sekelompok orang yang dapat tempat duduk gitu ya, ngobrol tentang korupsi yang terjadi di pemerintah. Mereka bilang, pemerintah itu memaling masyarakat, merampok uang masyarakat, mereka itu melakukan korupsi macam-macam. Ya, banyak diskusinya mungkin bisa berjam-jam itu sepanjang perjalanan. Kemudian saya iseng nanya, waktu saya disuruh duduk di sampingnya, saya ada tempat duduk di sampingnya, saya tanya iseng, Pak, Bapak tiap hari naik kereta Pak? Oh iya, menurut saya karena rumah saya jauh, pilihannya dari Kerawang apa dari Purwakarta gitu ya. Pilihannya yang masuk akal adalah naik kereta. Yang lain-lain selain mahal biayanya, waktunya tidak bisa diharapkan. Nah, si uniknya ini, Bapak ini saya tanya, Bapak tiap hari beli tiket Pak? Ngapain katanya? Ngapain beli tiket? Kalau ada petugasnya kasih aja Rp1.000, selesai urusan, udah biasa itu gitu. Terus juga Bapak ini saya ngomongnya begini, saya perhatiin petugas bagian
Memungut tiket itu kanan kiri sakunya penuh, gitu ya. Saya yakin isinya tuh seribuan rupiah semua, gitu ya. Seribuan semua saya yakin. Terus saya ngomong, Pak, dari tadi saya dengerin Bapak cerita tentang pemerintah yang korup, ya, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bapak kelihatannya benci sama yang seperti itu, Pak. Oh iya, benci banget saya, ini kan rakyat jadi menderita karena itu. Lah gimana Bapak ngomongin pejabat korupsi? Ya karena Bapak sebetulnya bukan pejabat aja, Pak. Kalau Bapak jadi pejabat kemungkinan Bapak juga lebih parah, Pak. Kenapa? Lalu cuma 1.000 rupiah aja Bapak korupsi tiap hari kok, saya bilang. Ya, Bapak tiap hari itu melakukan korupsi, Pak. Cuman karena Bapak orang kecil aja sehingga merasa nggak korupsi. Coba kalau Bapak jadi orang besar, orang pejabat, barangkali Bapak lebih korupsi dan lebih korup daripada orang-orang itu. Diam dia. Ya, dia langsung diam. Benar kan? Logikanya ya. Orang bisa ngomong, wah korupsi dia, ternyata pada saat itu dia sedang melakukan korupsi. Bahkan contoh real lagi, ini barangkali sering terjadi. Orang bilang anti korupsi, dia mengajar etika anti korupsi, tapi ternyata tiap hari dia korupsi waktu. Ini banyak juga yang terjadi kan, apalagi zaman PJJ begini agak susah ini ya, agak susah. Tapi kalau saya sendiri begini teman-teman caranya. Kadang-kala selama online, kadang waktu itu tidak bisa tepat banget, harus jam 4:30 sampai jam 4:30 atau jam 5 gitu ya. Maka saya hitung berapa jam saya harus kerja sehari. Seminggu berapa? 40 jam. Maka saya seminggu harus memenuhi 40 jam. Kadangkala hari ini karena mungkin ada urusan keluarga, mungkin ada hal yang urgent yang harus saya lakukan, saya hanya kerja 5 jam. Maka besok saya harus bayar gitu yang 3 jam, atau lusa saya harus bayar 3 jam. Sehingga 8 jam itu tetap terpenuhi. Ini cara saya. Itu model-model yang dikonsepkan oleh flexible working space itu seperti itu. Ada kalanya nanti kalau misalkan flexible working space itu benar-benar dijalankan, si Safira itu mungkin pagi nganter anaknya dulu ke sekolah. Udah punya anak ya Safira ya? Belum ya? Yang belum nikah kok ya. Nanti nganter anaknya dulu. Setelah itu dia balik, dia akan kerja. Tapi kalau dia kehilangan waktu 1 jam untuk nganter anaknya, maka dia harus bayar itu 1 jam itu. Entah kapan, misalkan malamnya. Inilah sebenarnya kalau kita mau membangun bahwa diri kita sendiri jangan korupsi. Apakah bisa 100%? Susah, jujur aja susah. Tapi kita sendiri yang men-train diri kita, jangan sampai dari hal-hal kecil kita korupsi. Contoh, ini bukan mungkin dianggap sepele. Kita ngambil 1 lembar kertas, kita coret-coret, terus kita buat urusan yang bukan urusan kantor. 1 kertas itu pakai uang negara teman-teman ya. Untuk kertas, 1 lembar kertas itu pakai uang negara. Nah itu artinya sebelum kita ngomongin korupsinya orang lain, kita juga harus ngomongin diri kita sendiri. Kita udah korup apa belum? Kita masih korup apa enggak gitu ya. Nah itu kalau teman-teman mungkin masih selamat lah ya dari mahasiswa masih selamat itu ya. Tapi nanti itu seringkali persepsi yang kalian pegang kalau nggak dijaga betul, kalian akan masuk dalam lingkungan yang seolah-olah lama-lama kalian merasa nggak salah. Kalian merasa situasi itu benar. Awalnya kalian bilang ini nggak benar nih. Tapi kalau lama-lama di sana tanpa kontrol, kalian akan bilang nggak masalah kok. Itu yang banyak terjadi ya. Oke, kembali kepada kenapa kita harus ngomongin itu. Kembali ke tentang korupsi. Kita berawal dari namanya kok langsung ini sih sebentar. Ini dulu kita buka dulu kenapa kita harus ada mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Kita semua berharap
bahwa negara kita ini bersih dari korupsi. Karena apa? Korupsi itu jahat. Kenapa jahat? Mungkin orang korupsi, cuma ngambil segini aja kan. Enggak, teman-teman. Jadi yang uang yang seharusnya itu untuk kepentingan orang banyak, itu jadi untuk perseorangan. Berapa banyak kasus korupsi yang gara-gara kelihatannya sepele, tapi banyak dampaknya besar. Ini kalau saya banyak contoh bisa saja selembar ini, satu slide ini bisa 1 jam, nggak apa-apa ya. Nanti kalau yang lebih-lebih kan baca sendiri aja nggak apa-apa ya. Ya, misalkan gini, bahwa intinya udahlah saya percepat aja lah ya. Kita ingin negara ini bersih dari korupsi. Tidak lepas dari fungsi pemerintah, bahwa pemerintah itu punya fungsi regulasi dan fungsi pelayanan. Fungsi sebagai pembuat keputusan, peraturan, regulasi, dan fungsi sebagai pelayan. Ya, kita ini pelayan masyarakat. Seperti DPR itu adalah wakilnya rakyat ya. DPR itu wakilnya rakyat, jadi bosnya rakyat. Dan kita pelayan masyarakat, juragannya siapa? Juragannya rakyat. Gitu. Rakyatnya siapa? Kita sendiri. Kita sendiri rakyatnya. Oke. Nah, dari fungsi pelayanan, fungsi regulasi tadi sudah saya sampaikan bahwa intinya bahwa fungsi regulasi itu membuat peraturan untuk kebaikan kita semua, dan fungsi pelayanan adalah melayani kepentingan masyarakat. Nah, di dua fungsi inilah korupsi itu sering terjadi. Ya, dua fungsi, baik yang fungsi regulasi maupun fungsi pelayanan. Bagaimana suatu peraturan dibuat untuk kepentingan tertentu, untuk melindungi kepentingan tertentu dengan kompensasi. Kemudian fungsi pelayanan, ketika kita butuh pelayanan ke petugas, petugasnya memanfaatkan itu sebagai ladang korupsi. Kita masih tahu, masih pasti pernah mendengar ya, beberapa regulasi kita itu dibuat hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Saya kasih contoh dulu ya. Dulu di rapat DPR tentang undang-undang kesehatan itu, sampai rapat pleno itu ada dibilang di situ tentang rokok, ya, pengaturan tentang rokok, larangan tentang macam-macam yang tentang rokok. Begitu undang-undangnya jadi, kok pasal itu tiba-tiba hilang? Ya, pasal itu tiba-tiba hilang. Padahal sampai rapat pleno masih ada. Nah, banyak yang menduga bahwa di balik hilangnya satu pasal itu ada orang-orang yang berduit banyak, ya, yang berkepentingan, yang itu negosiasi supaya pasal itu dihilangkan. Tapi karena sudah melewati sidang pleno, harusnya itu melanggar sudah. Nggak boleh lagi itu. Kalau sudah sidang pleno itu sudah close, sudah nggak boleh lagi. Tetapi banyak kemungkinan kenapa kadang-kala korupsi itu terjadi di DPR, korupsi terjadi bukan hanya di eksekutor, di legislator, ya. Karena banyak peraturan-peraturan yang dibentuk pesanan atas pesanan pihak-pihak tertentu. Nah, ketika pesanannya dipenuhi, ya mesti ada nilainya, ya, pasti ada nilainya. Demikian juga fungsi pelayanan. Saya pikir ini contohnya paling gampang ya. Dulu kita kenal banget kalau ngurus KTP, biayanya sekian, KK sekian, gitu kan. Hampir semua fungsi-fungsi yang melayani masyarakat itu pernah ada posisi pasti ada uang. Karena saya orang bea cukai, sedikit saya cerita ya, kejadian dulu bea cukai pernah akhirnya diberikan sanksi berat, itu karena kalau orang ngurus impor itu ada 30 meja yang harus dikasih amplop. 30-an meja itu harus didatengin satu-satu sampai suratnya selesai, dan setiap meja itu ada amplop. Dan ketika saya PKL waktu itu di Priok, ketika makan siang saya dikasih nasi Padang, ya, saya makan ya, dikasih anak-anak SMA, SMA, anak-anak kuliah kayak kalian ya, mungkin seumur-umur kalian ya.
Ketika dikasih makan siang, wajar lah dikasih makan. Kita makan lah. Terus setelah makan, saya lihat tempat sampah, saya buang lah di tempat sampah. Kalian tahu apa yang terjadi? Saya dimarahin sama petugas. Pada saat saya lempar tempat sampah, saya curiga, kok ada kelihatan kayak duit gitu ya. Ternyata itu bukan tempat sampah, itu tempat duit. Makanya begitu saya kasih bungkus nasi padang yang berminyak, mereka marah. Buang sampah jangan sembarangan loh, kata Mati. Kan benar saya buangnya di tempat sampah, kok salah juga sih? Gitu kan? Benar nggak? Tempat sampah kan udah benar kan? Kalau buang ke tempat sampah udah benar kan? Saya dimarahin. Ternyata itu bukan tempat sampah, itu tempat duit. Ya. Salah saya. Terus tempat sampahnya malah, yang gede yang jauh di luar sana. Yang di dalam sini mah nggak ada tempat sampah kotor ya, sampah basah. Ini sampahnya sampah kering semua ya. Kering ya, kalau nggak kering nggak banyak isinya gitu ya. Ini contoh real ya. Saya masih ingat itu, kaget itu ya. Nah, dari 30 meja yang harus datangi, waktunya bagaimana? Dan tadi saya bilang kenapa bisa merugikan, dengan memberikan 30 amplop untuk 30 meja itu proses pelayanan clearance-nya itu bisa berhari-hari. Selama berhari-hari ini maka mereka kena sewa kuda, sewa staping, macam-macam. Jadi biaya itu membengkak, ya membengkak. Makanya dibilang high cost ekonomi, kenapa? Biayanya membengkak jauh dibanding Singapura. Singapura waktu itu Singapura itu pernah hanya mengurus dokumen itu 2 jam. Kita bisa sampai sebulan. Nah sekarang di Beliau itu hanya 3 jam. Sudah langkah jauh ya dibanding dulu. Saking enaknya orang-orang itu ya, saya cerita mungkin karena kalau yang lain nanti ada cerita yang lain silakan ya. Mereka tidak terbiasa menabung. Kenapa? Katanya duit hari ini habisin hari ini, besok dapat lagi. Bahkan dulu ukurannya itu hari ini setiap hari itu bisa standarnya bisa beli motor Vespa tahun 80-an itu ya, bisa beli motor Vespa tiap hari. Dari yang tadi itu salah sampah tadi itu ya, dari sampah tadi itu tiap hari bisa beli motor. Ketika akhirnya Pak Harto waktu bikin kebijakan menghentikan kewenangan bea cukai, banyak orang yang stres. Karena apa? Ternyata mereka belum punya rumah, mereka nggak punya apa-apa. Kenapa? Nah, karena prinsipnya ya hari ini uang dapat hari ini dihabisin hari ini. Maka begitu di-cut itu banyak orang stres. Ya. Tetapi itu tadi dampaknya pengurusan jadi panjang, berbelit-belit dan high cost ekonomi. Itu dari sisi pelayanan. Itu nggak sama aja dengan kalian ngurus KTP harus pakai uang, ngurus KK harus pakai uang, semua surat-surat itu harus pakai uang ya. Jadi ada regulasi, ada fungsi pelayanan, dua-duanya memungkinkan peluang untuk terjadinya korupsi. Dan ini sering dimanfaatkan, namanya korupsi itu yang salah, yang ngasih maupun yang menerima. Dan ini ada kasus, pertama saya pindah ke PKF, hari kedua saya diajak kepala PKF rapat dengan LPMUI, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Moneter, LPMUI ya. Karena LPMUI mengeluarkan hasil penelitian bahwa pungli di bea cukai S+S 7 triliun dalam setahun. Pungli loh ya, ini pungli yang untuk petugas pintu gitu 7 triliun. Maka saya diajak, kemudian dibahas di situ. Ternyata apa? Itu metodologinya salah. Ya saya tidak membela bea cukai, tapi metodologinya salah. Dan saya baru tahu ternyata korupsi itu bukan hanya di petugas. Ditanya waktu itu, apakah Anda responden Anda itu importir? Iya.
Katanya begitu. Apakah responder Anda itu EMKL, EMPU, maksudnya ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan pesawat udara gitu ya. Itu broker lah ya. Apa itu katanya? MPL itu. Loh kok Anda nggak tahu MPL itu apa? Karena berarti bilang importernya respondennya importir. Nah, karena dia nggak tahu bahwa ternyata impor itu mayoritas masih diurus oleh broker tahun itu ya. Maka patut diduga bahwa yang responden dia itu bukan importer. Responden dia adalah broker tadi, broker resmi. Dan jangan salah, ketika biaya juga sudah berubah, mereka itu tetap mengenakan biaya yang sama. Jadi gini, ada uang siluman yang disiapkan itu 1 juta setiap dokumen. Itu diminta kepada importer. Jadi misalkan biaya impornya 1 juta, dia minta 2 juta. Lu kok 2 juta? Yang 1 juta buat siap-siap kalau petugas biaya cukuinya minta. Lah kalau nggak minta, masuk kemana itu? Masuk kemana? Avandi. Masuk kemana uangnya kalau biaya cukainya nggak minta? Oke ya, barangkali aktifal masuk kemana uangnya? Siapa Pak? Kalian bisa jawab? Masuk ke broker mungkin Pak? Masuk ke broker, iya. Jadi itu kalau petugasnya jujur, brokernya senang. Kalau petugasnya nggak jujur, brokernya nggak rugi. Dan itu yang terjadi. Kenapa dihitung sampai 7 triliun? Ketika waktu itu biaya cukai sudah berubah, sudah menghilangkan pungutan-pungutan, angka itu tetap muncul gitu. Jadi kalau satu dokumen 7 juta dikaliin sekian banyak dokumen, maka ketemulah angka 7 triliun. Begitu ditanya, dia nggak tahu, LMPMUI ya, nggak tahu apa itu broker, apa itu LMPL. Padahal 90% impor itu diurus oleh broker. Maka bisa patut diduga 90% dari uang itu sebetulnya salah penelitiannya UI. Penelitiannya UI menurut Pak Anggito, waktu itu Pak Anggito yang LPM-nya adalah mantan menteri kita, Pak Khotib Bisri, itu dipatahkan habis itu sama Pak Anggito. Akhirnya Pak Khotib Bisri mengaku salah, gitu ya. Nah contohnya ini teman-teman, jadi korupsi itu bukan hanya terjadi tugas, ada orang-orang yang memanfaatkan itu sehingga korupsi terjadi. Korupsi itu terjadi karena ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau ada yang menerima aja nggak ada yang memberi kan nggak jadi ya. Ya harus 2 arah ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang pertanyaan langsung ya. Pelayanan publik itu bukan hanya pemerintah, private juga memberikan pelayanan publik seperti rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa pelayanan publik selain swasta, ya tentunya pemerintah, ya. Pemerintah baik dia yang penyedia utama, ya, maupun dia pendukung, ya, pendukung. Oke. Kalau ada yang mau nanya langsung ya. Ini materinya mungkin ya standar lah ya. Tapi saya coba masukkan dengan contoh-contoh sehingga barangkali agak terbuka. Oke. Pelayanan publik ya kalau di birokrasi kan tentunya kaitannya sama administrasi pemerintah dan PMS ya. Maka kalau kita bilang etika pelayanan publik itu adalah etika birokrasi atau etika PNS. Itu saja sebetulnya ya. Nanti kalian kembangkan sendiri. Sampai-nyamanya kalau udah sangat pinter kok, karena saya nggak usah detailkan, harus dibaca seperti itu. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konteks pelayanan publik itu, cirinya adalah akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan. Ciri-cirinya, kalau kapan pelayanan itu dibilang akuntabel, kapan responsibel, itu ada beberapa ciri, yaitu adalah efektif. Artinya efektif adalah orientasi pada capaian tujuan dan sasaran. Kalau memang tujuannya itu capai dengan
dengan maksimal, dengan optimal, maka itu dibilang efektif. Maka pelayanan itu kalau misalkan menghasilkan layanan yang maksimal, yaitu efektif. Kemudian sederhana, proses pelayanannya harus cepat, mudah, tepat, dan tidak berbelit-belit. Transparan, terbuka, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa dicek. Kalau ada uang, mana larinya uangnya? Efisiensi, tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya pengurusan. Ya, jadi tidak perlu lagi ada kos-kos yang tidak perlu lah, gitu ya. Kemudian keterbukaan, cara-caranya tidak ditutup oleh broker ya, tapi siapapun bisa. Kalau dulu itu kan banyak hal yang ngurus SIM aja, hanya yang tahu hanya broker, ya kan? Petugas masyarakat itu sulit. Gimana sih cara ngurus SIM ini sebenarnya? Udah pakai broker aja gitu. Kemudian ketepatan waktu. Kalau memang waktunya sudah ada, sekarang kan namanya ada SLA ya, Service Level Agreement. Itu biasanya diatur oleh waktu. Kalau misalnya surat di Kementerian Keuangan saja itu dibatasi, sekian jam harus selesai, sekian jam harus selesai. Pelayanan publik sekian jam harus selesai, sekian jam harus selesai. Kalau lebih dari itu nanti ada sanksinya untuk petugas. Maka kalau semuanya diatur dengan baik, orang masyarakat itu merasa nyaman, aman, dan terukur, gitu ya. Saya kasih contoh ini mohon maaf ya kalau ada saya kadang menyinggung instansi tertentu ya, kayak tadi saya menyinggung Bea Cukai, tapi nanti saya menyinggung, karena memang kalau kita ngomongin korupsi kita nggak bisa jauh-jauh dari aparat, gitu. Tapi kita sedang tidak ngomongin suatu lembaga, kita sedang tidak menjelekkan suatu organisasi, tapi kita melihat dari kenapa dan di mana letak terjadinya suatu korupsi. Contoh, saya pernah ngurus SIM. Katanya ditulis besar-besar di situ kan, dilarang menggunakan jasa calo. Ya, ada kan? Pernah tulisan gitu kan? Pernah ketemu kan? Ini kan pernah ya lihat seperti itu. Nggak punya SIM kan? SIM apa? B2? Saya nggak ada SIM, Pak. Oh, kirain punya SIM B2. Oh, belum ngurus ya? Ya, yang pernah ngurus nggak bisa naik motor. Pak supir kali ya, berapa hari? Memang keren ya, tiap hari ganti supir ya, tiap hari ganti kendaraan. Orang kaya kok. Kalau gitu, oh saya tiap hari naik Mercy, ganti-ganti lagi. Suka-suka saya aja, saya mau naik Mercy yang mana gitu. Nanti supirnya juga masing-masing udah pernah supirnya sendiri-sendiri. Ya, bahasa ngelepus ya, bahasa ternyata maksudnya itu angkutan umum ya. Bis kan motor maksudnya Mercy ya. Siapa yang pernah ngurusin? Saya pernah. Ngurus sendiri apa melalui broker? Pokoknya langsung datang aja ke kantor polisinya, Pak. Dan di sana ada teman orang tua. Oke. Kalau sekarang sih sebenarnya ngurus SIM itu gampang ya. Sekarang ngurus SIM, perpanjangan STNK, bayar pajak itu gampang kalau sekarang ya. Kalau dulu memang saya pernah punya pengalaman ironis. Jadi ini ngomong dulu ya, artinya mungkin sejauh ini saya lihat banyak perubahan. Tapi waktu itu saya konyol saja gitu ya. Ada tulisan dilarang menggunakan calo. Saya dicegat sama orang petugas. Mas, mau dibantu nggak Mas? Pak, ini tulisan gede siapa yang nulis Pak? Saya bilang, ini tulisan dilarang menggunakan calo. Loh kok Bapak nawarin saya? Bukan, saya bukan calo. Bapak lebih parah, Bapak petugas. Petugas yang ngerangkap jadi calo, Bapak lebih parah dari itu. Saya bilang gitu. Malu Pak sama tulisannya Pak. Saya tunjukin tuh tulisan nama instansinya itu, saya tunjukin. Bapak nggak malu sama tulisan ini Pak, saya bilang gitu. Udahlah kalau nggak mau ya udahlah gitu. Tapi itu konyol, di depan tulisan dilarang menggunakan calo, petugasnya jadi calo. Contoh lagi ya, unik lagi nih. Teman saya ya almarhum ya, tetangga saya, teman saya dia meninggal ya. Waktu itu dia idealis sama temennya. Ayo kita ngurus SIM yuk, jangan pakai calo, kita urus sendiri gitu. Oke. Terus gimana? Ya udah kita ikut tes gitu, tes tulis, tes praktek kita ikuti semua. Wah, begitu selesai, yakin nih, ya, saya yakin lulus nih katanya. Temennya bilang gitu.
Yang satu, saya nggak yakin, nanti tanya nggak banyak yang nggak bisa. Gimana gitu aja nggak bisa, udah ledek-ledekan mereka ya. Ternyata begitu diumumin nggak lulus semua. Perasaan saya bisa kok nggak lulus. Padahal mereka udah tawarin calon nggak mau. Akhirnya udah gini aja lah, kita minta tolong petugas aja deh, jangan calo, kita minta tolong petugas. Kalau waktu itu kalau ke calo itu biayanya satu orang 100.000 gitu ya. Kita mau tolong petugas saja, terus kayaknya kita juga nggak tahu bagaimana tesnya, itu kan mendadak, kita nggak tahu. Kita minta tolong petugas saja. Udah akhirnya mereka ketemu petugas. Apa yang dilakukan petugas? Misalkan aja yang ada broker namanya Brutin yang selama ini yang dia menawarkan 100.000 jasanya. Petugas itu bilang gini, oke, saya bantu satu orang 200.000. Loh, kok lebih mahal gitu? Ya sudahlah, tapi kan petugas gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Si petugas latih panggil, Brutin, sini. Ini 100.000 buat kamu, urusin orang-orang ini. Temen daya langsung, tahunya gitu kita langsung ke Brutin aja. Itu dari tadi Brutin nawarin, kita nggak mau. Begitu ke petugas malah kena 200.000 kita katanya. Konyol katanya cerita. Ya. Kita menghindari broker, malah ternyata petugasnya ngajarin pakai broker, malah minta fee lagi gitu ya. Nah, hal seperti ini ya teman-teman ya. Artinya kalau kita mau cari kasus korupsi itu banyak banget di masyarakat kita. Dan nanti kita akan bedah kenapa itu semuanya bisa terjadi ya. Oke, salah satu contohnya tadi itu yang saya sampaikan, terus Venda tadi bilang, ya kok benar. Karena masyarakat kita mendukung terjadinya itu sebenarnya ya. Contoh aja, kita ingin dapat pelayanan yang cepat, kasih duit aja biar cepat. Benar nggak? Ada yang pernah melakukan itu nggak? Kalau normal ini, misalkan yang normal 3 hari, kasih duit aja, nanti setengah hari jadi. Tanpa sadar kita membuat jadi petugas itu peluang ini, gitu kan. Berawal dari mana? Jujur menurut saya, seringkali berawalnya bukan dari petugas. Seringkali berawalnya dari justru masyarakat. Tapi banyak juga yang berawalnya dari petugas ya. Oke, next. Boleh bertanya nggak, Pak? Silakan. Nggak apa-apa, masalah diinterupsi aja. Silakan. Ya, siapa yang nanya? Fatia. Ya, Pak. Jadi kan tadi saya baca-baca sedikit ya, Pak. Jadi Denmark itu termasuk negara yang paling bebas korupsi, Pak. Nah, setelah saya baca di artikel ini disebutkan kalau misalnya negara Denmark itu mereka punya keterbukaan dan transparansi yang bagus, Pak. Jadi karena mereka itu bentuk pemerintahannya parlementer, parlemennya itu mengeluarkan informasi mengenai pengeluarannya itu bagus, Pak. Nah, selain itu juga kunci mereka bisa bebas korupsi itu karena mereka punya kayak semacam ombudsman di mana itu melayani pengaduan individu warga negaranya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri kayak yang tadi Bapak ceritain, mungkin kan masyarakat kita juga yang mendukung tindakan korupsi itu terjadi ya Pak. Tapi mungkin kan nggak semua warga negara kita seperti itu Pak. Mungkin ada juga yang emang mau jujur ya Pak. Cuman mungkin wadah untuk pengaduan kita itu agak minim atau gimana menurut Bapak, dan penegakan hukum di negara kita ini masih tumpul ke atas tajam ke bawah nggak Pak menurut Bapak? Apakah itu menjadi masalah yang menjadikan tindakan korupsi di negara kita ini masih menjadi isu yang susah ditangani gitu Pak? Makasih. Pertanyaannya luar biasa nih Fatia. Ini contoh kalau nanya tapi sudah buka-buka artikel gitu ya, sudah baca-baca gitu. Pertanyaannya tajam gitu ya. Pertanyaan tajam. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman ya, kita sepakat ya bahwa apa yang kita diskusikan di kelas itu hanya untuk konsumsi kita ya. Ini takutnya kalau kalian nggak hati-hati nanti kita sebut instansi nama, ada yang tersinggung macam-macam. Ya kita sedang ini istilahnya kita terbuka di sini, nggak ada rahasia. Tetapi kalau untuk keluar dari kelas ini baru kita ngomong rahasia. Setuju ya? Setuju ya? Kalau kita sepakat gitu, bisa dimengerti. Agak belak-belakan berani saya. Kalau nggak, kadang takutnya nanti ditulis di Instagram, wah parah tadi. Aman Pak, Ada. Kita okay, aja. Ya. Pertanyaannya si Fatihah, Pak, apakah di kita ada ombudsman? Ada. Lembaga ombudsman itu ada. Tadi kalau saya bilang masyarakat kita mendukung, itu salah satu aja, salah satu Fatihah, salah satu penyebab.
bukan itu saja, banyak aspek, dan bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara terjadi. Kita itu negara ke berapa, skor kita itu 39, skor kita itu 39 korupsi, 41 kalau di bawah India, Pak. India itu 39. Maksudnya kalau 39 kita di bawah India 41. Kalau skornya 100 itu berarti nggak ada korupsi. Makin ke bawah makin korupsinya tinggi. Nah, apa yang terjadi? Apa bedanya kita dengan Denmark? Sebetulnya lembaga ombudsman itu ada, saluran masyarakat untuk menyampaikan itu ada. Tapi apakah yang terjadi di kita itu efektif? Kadangkala di lembaga yang seharusnya menegakkan anti korupsi itu juga melakukan korupsi. Itu masalahnya. Sudah mendarah daging gitu ya. Mendarah daging. Ombudsman. Tapi penanganannya kalau dikaitkan, saya nggak mau ngambil contoh yang besar-besar ya. Saya ngambil contoh diri saya sendiri saja ya. Contohnya tadi, apakah hukum kita itu tegak ke apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya kasih contoh, saya nggak mau buka yang lain-lain. Saya contoh saya sendiri aja. Saya pernah usaha rental kendaraan, rental mobil. Waktu itu saya beri nama itu White, gitu ya. White kenapa? Semua armada saya warnanya putih. Jadi white rental gitu, white rent. Semua armada saya warnanya putih. Mau merek apapun namanya warnanya putih. Saya pernah kejadian mobil saya jenisnya Pajero itu digadekan oleh pelanggan saya, dijual ya ke orang Lampung. Orang Lampung ini ternyata adalah kepala bagian keuangan Kota Madya Lampung Timur. Pokoknya di Lampung lah ya, saya ngomongin lebih spesifik enggak. Lampung, pokoknya Lampung lah ya. Kemudian teman saya ke sana mencari mobil itu dan ketemu di rumahnya dia. Begitu kita tanya surat-suratnya, buktinya, dia nggak bisa ngomong. Tapi kita bisa buktikan bahwa itu punya kami. Apa yang terjadi? Teman saya ditendang, diusir sama aparat. Kemudian kita lapor ke aparat, kita malah seolah-olah masuk kerandang, masuk apa namanya, sarang gitu ya, masuk sarang. Kita lapor ke ombudsman, ternyata si orang yang pejabat yang kita laporkan ini, karena dia ternyata anaknya sekretaris gubernur di daerah Sumatera, akhirnya dia cuma dipindah tempat saja. Dia dari kantornya tempat lain, dia dipindah ke kantor yang satu sama bapaknya. Padahal kita sampaikan bukti-bukti tentang penggelapannya, itu sanksinya pidana gitu ya. Satu itu. Sudah teman saya diusir sama aparat, yang bersangkutan dilindungi sama bapaknya, laporan ombudsman saya nggak ditanggepin, cuman digituin aja. Apa yang terjadi? Kita lapor ke polisi, polisinya pun nego. Bahkan kita bilang, teman saya bilang, Pak, kalau Bapak bisa menyelesaikan ini, kami siapin satu mobil, Pak. Karena dulu ada 4 mobil yang 5 mobil yang hilang. Biaya operasinya kita yang nanggung, Pak. Kita kirim mereka ke Lampung, kita biayai semuanya. Ternyata di sana nego sama pelakunya. Ujung-ujungnya kita laporin lagi, kita minta ditarik ke sini, ujung-ujungnya nego lagi, akhirnya lolos. Ya, akhirnya lolos. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Bagaimana masyarakat harus bertindak? Sudah lapor ke ombudsman, sudah lapor ke petugas, sudah lapor ke ini, tapi semuanya akhirnya bermain. Akhirnya mobil itu sampai sekarang udah 5 tahun, 6 tahun, udah hilang, nggak ada kabarnya. Tapi hukum Tuhan, hukum Allah berlaku. Pelakunya semuanya mati.
Ada berapa pelaku yang petugas yang nendang teman saya, setahun berikutnya nggak sama setahun meninggal. Pelaku utamanya bukan yang penadanya, kalau yang petugas tadi kan penadanya ya, itu meninggal di tahanan. Waktu udah 4 tahun ketangkep, baru ketangkep dikeroyok sama teman-teman, dibawa ke kejaksaan, itu langsung dicomot bareng-bareng itu sama teman-teman saya, bawa ke kejaksaan, baru berapa hari ditahan meninggal juga. Nah, akhirnya kasusnya berhenti. Mobil saya hilang, tapi pelaku-pelakunya meninggal. Coba, itu perjuangan teman-teman yang capek itu teman saya, bukan saya. Kalau saya sih oke-oke saja, ya, saya membantu saja. Teman saya yang mati-mati. 4 tahun perjuangan ke dia, sampai dia dicopot dari pekerjaan utamanya karena sering meninggalkan tugas. Ternyata nggak menghasilkan apa-apa. Petugas yang kita harapkan dari mulai ubusun, dari aparat, dari yang aparat sini, yang aparat sana, yang ini, semuanya ternyata bermain. Coba, kalau kita nggak sabar, stres itu, terus kemana kita mengadu? Soalnya gitu ya, kemana kita mengadu gitu? Ternyata kita dengar si pelakunya itu ngasih ke petugasnya berapa? 40 juta. Saya kasih contoh lagi. Namanya orang rental itu dulu setengah mati kan. Mobil saya pernah ditangkap Polda Metro. Datang ke rumah saya, rombongan polisi langsung kasih mobil saya langsung ambil paksa. Lupa. Apa salah saya? Ternyata mobil saya dibuat kejahatan. Tapi langsung diambil paksa. Waktu itu saya belum tahu bahwa itu melanggar hukum. Mengambil kendaraan tanpa surat dari kejaksaan itu melanggar hukum. Polisinya melanggar hukum. Saya diperiksa sampai bayangin berapa bulan gitu ya. Sendirian saya diperiksa, saya di BAP sampai saya dalam posisi kejepit. Saya kemungkinan akan ditahan 6 bulan karena saya dianggap mendukung terjadinya kejahatan gitu kan. Pasal karet lah yang pakai kan. Tapi kalau saya nggak ada pengacara, akhirnya saya terpojok. Qadarullah, alhamdulillah, saya melawan balik dan akhirnya saya laporkan ke Propam, saya tunjukkan semua buktinya, tapi saya nggak kirim suratnya ke Propam. Petugasnya minta maaf ke saya. Dia mengaku bahwa semua yang dilakukan salah. Saya diam-diam saya tulis tuh peraturan pemerintah nomor sekian yang dilanggar pasal sekian. Saya bikin 4 halaman. Jadi kebodohan saya itu akhirnya saya harus belajar. Jadi saya bikin 4 halaman, saya sebutkan pelanggaran kasus penyidik, mulai dari ngambil mobil di rumah saya sampai saya diperiksa begini, mobilnya dipakai oleh atasannya macam-macam. Saya tulis semuanya. Takut mereka. Apakah itu begitu? Sama. Saya punya kendaraan dipakai kejahatan oleh petugas TNI. Saya diminta baik-baik untuk contoh barang bukti TNI. Baik-baik mintanya, bahkan karena mintanya baik-baik, saya jamu mereka di Jiko waktu itu ya. Tapi setelah diminta baik-baik, katanya sebulan mau dikembalikan. Nah, mulai sandiwara sebulan itulah yang terjadi. Saya dipaksa suruh bayar 4 juta mobilnya. Loh, Bapak mintanya ke saya baik-baik, katanya mau dipinjam untuk pemberkasan, terus sekarang saya minta balik kok suruh bayar 40 juta. Saya bilang, Pak, sebagai apa Bapak meminta saya uang? Loh, ini biaya perawatan. Bapak keluar dari kantor ini, Pak, semuanya sudah biaya negara, Pak. Gitu. Mobil Bapak beli bensin itu udah bayar negara. Terus Bapak juga bukan petugas PNBP gitu kan. Semua udah begitu, yang lain juga bayar. Kenapa kamu nggak bayar? Nggak bisa, Pak. Saya bilang apa? Itu saya disidik oleh kapten mayor loh. Yang didik saya bukan sembarangan loh, di polisi militer loh. Saya orang sipil. Saya lawan itu. Saya Pak ya, pun ada takut mereka. Kan saya nggak bohong ya, saya nggak ngerekam. Saya bilang semua handphone ada rekamannya, benar nggak? Benar nggak? Semua HP ada rekamannya, benar nggak?
Masalah dia menganggap saya ngerekam itu kan urusan dia. Saya kan nggak bilang ngerekam. Saya bilang, Pak, semua HP ada rekamannya loh, Pak. Bapak tadi bilang apa? Semua yang kesini kena suruh bayar. Takut mereka. Akhirnya ngajak damai. Setelah ngajak damai, saya pikir sudah selesai. Ternyata mobil saya dilempar ke Polda. Alasannya apa? Anda orang sipil, urusannya sama Polda. Di Polda ketemu tadi petugas yang tadi sempat akhirnya penyidiknya, aduh Pak Ivan apa lagi, udah ambil mobilnya, ambil katanya gitu. Dia takut mau saya laporin gitu kan. Nah, yang militernya merasa menang kan. Saya dilaporin ke kantor Kementerian Keuangan. Saya nggak terima. Loh, kenapa Anda melaporkan saya? Saya nggak mencuri uang kantor, saya nggak memakai jam kantor. Ini urusan pribadi saya, kok saya dilaporin kantor, urusannya apa? Saya nggak terima. Saya laporin lagi ke Ombudsman, ke KPK, ke Mabes, ke semua yang saya sampai Panglima, saya suratin semua. Tujuannya apa? Lah dia mudah membawa urusan saya ke polisi nggak apa-apa, tapi kalau ke kantor itu soal kredibilitas, ya kan? Begitu saya laporin ke ke semua instansi di atasan dia, ternyata dia itu mau promosi jenderal, batal gara-gara laporan saya. Dan yang konyol, saya sekarang jenderal juga teman saya, ada satu jenderal. Waktu itu dia masih level. Itu karena mengenalkan saya ke kepala polisi militer itu, teman saya dipanggil dijemur seharian waktu masih level ya, sampai nyalinya, Pan udah lah kamu ngalah coba gitu. Kamu tentara mental tempe, saya bilang gitu. Tentara mental tempe, masa gini aja takut? Saya gituin sama mental tempe itu, dia tersadar ya. Iya ya. Kamu orang sipil aja berani ngelawan, masa saya orang militer nggak berani ngelawan katanya. Wah, akhirnya dia ngelawan. Sekarang dia jadi laksamana pertama dia. Dia dendam dia saya sama mayor penyidik. Lihat nanti saya cari kamu katanya gitu ya. Jadi gara-gara itu yang promosi mau jenderal nggak jadi. Nah sekarang dia malah jadi jenderal. Yang tadi itu mau promosi jenderal gara-gara laporan saya nggak jadi. Dengarnya sih gitu ya. Saya nggak ngecek lagi sih ya. Jadi artinya teman-teman, coba begitu kenyataannya. Kadang kenapa perusahaan, kadang pengusaha itu bisa hancur. Bukan karena dia nggak ahli marketing. Kadang dihadapkan dengan fenomena seperti itu yang ujung-ujungnya adalah korupsi. Sehingga perusahaannya hancur. Dan saya sekarang udah nggak berani usaha rental. Padahal saya dulu usaha sampingan saya itu hasilnya lumayan. Gitu ya. Sekarang saya nggak berani. Capek, bukan apa-apa. Capek urusan dengan aparat. Rata-rata pelaku penggelapan itu ternyata melibatkan aparat. Coba, konyol kan? Dari dulu saya ada 4, punya saya 2, teman saya 4. Dari 6 mobil itu 4-nya melibatkan Pak. Dan kita ambil langsung di kantornya. Nah, jadi itulah fenomena bahwa korupsi itu seperti itu ya. Saya mengistilasi contoh yang terjadi di saya saja ya. Tapi nanti contoh yang lebih besar silakan. Saya cerita-cerita ini justru membangkitkan kalian. Kalau gitu saya harus cari cerita yang menarik nih, yang lebih menarik dari ceritanya Pak Ivan misalkan gitu ya. Silakan ya. Oke ya teman-teman ya. Siapa tadi yang nanya si ini ya, Fatihah ya. Jadi gitu Fatihah. Kita sudah ada lembaga-lembaga itu, tapi efektif nggak? Kalau lembaga-lembaga itu ternyata juga melakukan korupsi, maka lebih hancur daripada yang pelaku yang sebenarnya. Dan itu memang sering terjadi. Dan ini contoh saya tadi bukan siapa orang lain, saya sendiri ngalami. Bagaimana saya diperas oleh polisi, bagaimana diperas oleh TNI, bagaimana saya diperas oleh macam-macam, oleh Pemda, oleh ini, ya. Apakah itu semuanya karena penegakan hukum? Enggak. Semua itu terjadi karena apa? Karena korupsi. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, tadi sepakat kalau saya menyebutkan instansi itu hanya di kelas ini ya. Mertua saya juga polisi loh, jangan salah loh. Orang tua saya TNI. Teman-teman saya yang mulai kolonel, yang jenderal ada.
Tapi kalau saya ngomong begini belak-belakan dan mereka ya terima gitu. Kenyataannya memang begitu, ya mereka terima gitu. Ya. Nah, mungkin termasuk saya aja jadi dosen, teman-teman di grup, wah ada yang jadi direktur utama, yang jadi direktur, ada eselon 1, ada jenderal, ada kolonel, ada pengusaha. Yang satunya dosen, nggak masalah gitu. Saya happy kok gitu ya. Saya happy ngajar kalian tuh happy kok saya. Kan hidup bukan hanya materi ya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Saya mohon maaf, banyak ceritanya daripada materi ya. Materinya cuma sedikit ini. Pak, malah dengan cerita gitu kan kita jadi lebih nangkep praktiknya gimana gitu Pak. Enak juga Pak. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan materi-materi ini kadang nggak selesai. Tapi saya yakin dengan kemampuan kalian baca aja bisa. Gitu ya. Nanti kalau hal-hal. Makanya lebih baik kalian yang nanti coba mengolah materi yang ini kan sudah ada misalkan ya. Materi ini sampaikan oleh kelompok mana. Nanti kita diskusikan, setelah itu kita bahas kasus, ya, bahas cerita bahas kasus korupsi di mana. Mungkin tadi menarik juga tuh idenya Fatihah. Mungkin malah nanti ada yang menyampaikan bagaimana penanganan korupsi di Tiongkok, bagaimana penanganan korupsi di Denmark, bagaimana orang Indonesia itu bisa tertib di Singapura, tapi kalau balik Indonesia jadi berantakan lagi, gitu kan? Ya nggak? Orang Indonesia itu di Singapura terkenal tertib, di Jepang orang Indonesia terkenal tertib, nyebrang jalan aja nggak berani sembarangan. Tapi begitu balik ke Indonesia, kenapa jadi hilang semua? Benar nggak? Pernah dengar nggak gitu? Ini kata ngomongin etika korupsi itu nggak ada habisnya sebenarnya. Tapi makanya saya nggak mau terfokus sama materi ini. Materi ini tetap kita sampaikan ya, kita tetap sampaikan supaya kita diperhatikan ya. Oke ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya hari pertama ini. Saya mohon maaf banyak ceritanya daripada materinya, tetapi kita berharap tujuan akhirnya kita akan tercapai, gitu ya. Bahwa ternyata korupsi ini ada problem kita semua. Dan kita mulai berpikir nanti bagaimana ngatasinya ini ya, dari mana ngatasinya ini ya. Ya, oke, siapa tahu nanti dari kalian ada yang eselon 1 gitu ya. Bahkan dari kalian nanti ada jadi wamen, nggak tahu kan, bisa jadi nanti kalian lebih punya power daripada kami. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.